pusaka-pusaka yang berbahan tosan aji. Tosan aji istilahnya. Tosan aji istilahnya. Ini memang mempunyai ciri tersendiri dalam pembuatan, terutama dari jenis tempat lipat besi, bahan. Kemudian dapur atau garapan dari pembuatan, kemudian juga dari yang menopang itu sarung dan maupun termasuk juga dari hulunya. Gagang ya? Gagang. Ya. Nah, jadi kalau ini istilahnya apa kalau ini? Yang ada timbul-timbul tuh sebutannya itu? Pamor. Pamor. Itu pamor menentukan juga tuh. Pamor ini juga ada yang beberapa yang khas untuk Melayu. Kalau ini termasuk pamor Melayu nih, yang ini? Kalau ini termasuk pamor Melayu, yang ini termasuk pamor. Kalau yang ini kan dia di era Mataram. Ini Mataram. Setangguh dengan seera dengan kerajaan Mataram zaman abad berapa? Abad 1700-an. 1700 di bawah dulu berarti ya? Iya. Kalau ini memang pusaka Melayu kali ini. Dari Pondok Gagang. Dari garap dapurnya juga memang bahan besinya. Kemudian juga memang penemuannya juga. Kalau yang ini tengah, ini? Kalau tengah itu memang khas undang Melayu. Undang ya? Ini Sundang Melayu. Itu sebetulnya undang Melayu itu. Sundang. Sundang. Bukan juga. Sundal bukan. Bukan. Sundang ya? Sundang. Ini banyak juga ditemukan di Filipina. Sundang itu artinya apa? Sundang itu, lupa kami itu nama artinya itu. Tapi kalau di dalam ini itu kan bahasa apa yang dipakai itu. Jadi dia menyerupai pedang. Jadi macam keris pedang. Keris pedang ya. Kalau di Bali ada itu memang keris pedang. Itu namanya Sundang itu ya. Ini Sundang. Ini khas Bali. Ini koleksi punya kita kalau? Yang ini ya kebetulan koleksi kita galau ini. Dapat di Palembang inilah. Itu ya, jadi yang itu dapat di Jambi. Oh, di Jambi. Yang Sundang itu di Jambi. Yang ini di Lutigo ini. Oh, ini abad 1700-800 ya? 1700. Kalau ini? Ini sama lah, ini 1600, 1700. Ini 1700. Oh, di bawah 2000 ya? Di bawah 2000. Abad kedua, di bawah abad kedua ya? Di abad 1700-an, di era-era 1700-an. masih Sultanan kalau di Palembang. Sultan ya? Sultan Palembang ya? Tapi yang ini memang khas kalau ini. Yang Sundang ini khas untuk Melayu. Kalau dapur yang dua keris yang ini memang ada beberapa yang punya kesamaan dengan keris Jawa. Bukan koleksi keris ini sejak kapan? Sudah lama memang? Ada juga baru 8 tahun, 10 tahun inilah. Iya ya. Jadi selain yang ini banyak berarti keris di rumah tuh? Di rumah tuh banyaknya tuh tidak ada lah, tapi keris 30 ya. Tadi 30 sampai 50. Dijual itu memang. Ada beberapa untuk menukar koleksi. Koleksi yang saling tukar lah ya, barter ya. Koleksi lah. Kalau Palembang Pusaka Bahari ini apa nih namanya, ini apa, komunitas ini? Komunitas, jadi komunitas para pecinta pusaka Palembang. Ya, banyak kan. Siapa ketuanya itu? Ketuanya Surya. Surya Negara. Pak Surya yang itu di balik tempat itu? Balik Pelaju ya? Di Pertamina. Kalau kita apa? Bendahara? Wakil. Oh, wakil. Jadi bendahara aja. Makanya kita wawancara nih, bendahara nih cair ya. Wakil ketua ini, tapi yang nerimo juga kalau dari pembayaran udah baca juga. Oh, dia masih bendahara nih kan. Tidak ngejo Iya. Nerimo baik. Iya, jadi baca juga. Jadi sebenarnya memang di kita ini banyak memang penyelam-penyegalannya berupa keris-keris senjata. Ini termasuk kategori apa senjata ini? Sebenarnya kalau dari awal sebagai terbentuknya keris memang senjata, tapi kan dengan semakin modernnya ini, jadi ini juga sebagai pakaian. Jadi pakaian orang wibawa ya. Ya, jadi masuk bagian dari adat, warisan ya. Warisan. Jadi
termasuk ada siadat untuk penggunaan di pinggang. Ya memang fungsinya juga kalau seperti sundang ini masih juga bisa senjata karena sangat tajam dan keras. Kalau pusaka ini banyak anggotanya berapa? Kalau pusaka ini sekarang baru Pusaka Bahari ini ada sekitar 80-an sekarang anggotanya aktif ya? Yang aktif ya. Jadi rutin bentuknya apa kegiatan bisa ketemu sebulan sekali atau cak mana? Ketemu sebulan sekali karena sama-sama pengurus itu paling tidak ya masih bertemu tiap minggu itu. Seminggu ya. Cari anggotanya cak mana jadi anggota tuh? Harus punya keris atau punya senjata? Ya, paling tidak minimal memiliki satu pusaka Palembang atau Sumatera. Dan memang memiliki motivasi untuk mencintai pusaka. Syarat lain tak kati? Syarat lain tak kati? Duit dengan keluarga kan? Duit tak ada sih. Beli ini kan tak pakai duit. Ya, oke tadi lagi cari dulu di luar baik. Siapa nama kita? Nama Perianto. Perianto ya. Jadi wakil ketua di Palembang Pusaka Bahari. Palembang Pusaka Bahari ya. Jadi mana kira-kira untuk para orang yang mungkin pengen dia menggeluti benda-benda pusaka nih supaya jangan dapat barang yang baru. Mana ciri-ciri ininya apa sih standar paling mudah itu kalau ini barang-barang lama nih? Nah itu standar ini memang itu tadi butuh pengetahuan dulu untuk melihat dan memahami. Ya, karena memang kecuali memang kita tahu barang itu warisan turun temurun. Nah, karena kalau di Palembang, terutama kita di kampung di dusun Palembang ini masih mewarisi pusaka-pusaka secara turun temurun itu, terutama untuk anak laki-laki paling tua, anak lanang. Kalau kita dapat kemarin warisan dari keluarga. Kemarin tidak, oleh kita anak nomor 3. Jadi kita udah dapat, jadi kita beli supaya dapat ini. Jadi udah dapat, nah itu. Tapi ada warisan di keluarga itu berarti? Ya, kakak yang tua tapi. Kalau berhubung yang ketiga udah dapat, tak mungkin lanjut lagi kan? Iya. Nah, jadi kita beli Nah itu. Jadi memang sebenarnya tujuan Pusaka Bahari ini untuk melestarikan memang ya? Ya, melestarikan. Jadi memang di dusun-dusun, di kampung itu kan masih banyak mitos-mitos. Sehingga kadang-kala pusaka-pusaka ini dibiarkan berkarat karena rasa khawatir dan ketakutan terhadap mistik-mistik, cerita mistik yang ada di dalamnya. Nah, sehingga itu kan kita dapati pas dalam keadaan berkarat sehingga menyebabkan korosi. Itu yang membuat itu ya? Itu dikhawatirkan terjadinya kepunahan itu karena perawatan ya. Tapi lebih cepat punah itu kalau dijual keluar lebih cepat punah lagi dia. Punah lagi tuh kalau cocok harga. Kalau cocok harga lebih punah lagi. Memang. Nah, tapi kalau kita ini untuk yang pusaka-pusaka tertentu kita simpan untuk koleksi karena tidak mungkin keluar lagi. Karena di Palembang ini tidak ada pembuat keris yang baru. Sehingga kalau sudah kita terbangkan sulit untuk menerbangkan pulang. Itu kembali. Terakhir kapan ada masa pembuat keris ini masih ada tuh? Kalau menurut data itu dari petua orang-orang tua itu ya mungkin 18 terakhir itu 1800? Ya, 1800 ini 1900 masih. Untuk di Basemas sekarang pun sebenarnya masih ada beberapa di Pagaralam. Nah, tapi kan sifatnya itu keris keris baru ya. Berbahan besi tua tetapi beda secara pembuatan dengan empu-empu yang dulu. Empu dulu. Kalau empu dulu kan menggunakan teknik tempat lipat yang sampai ratusan, ada yang ribuan tempat lipat besi sehingga memakan waktu yang tidak sebentar. Itu biasanya berapa lama? Kalau macam-macam kalau yang keris itu. Satu keris itu kalau yang lama itu bisa memakan waktu 3 bulan, 6 bulan. Keris itu. Ya, tapi itu tentunya keris yang
berkualitas. Artinya Makanya itu Empu juga- Gandring itu mungkin dia ngomong 3 bulan, tentu 4 bulan belum selesai, marah raja. itu tadi. Tergantung juga dia itu. Kalau sifatnya itu pemborongan, borongan apa tempausus kan? Kalau borongan ya cara model gaya borongan. Ngejar Oke. target. Oke, makasih Oke, atas siap, siap. informasinya.